Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Cangkir Kopi 1000 Inspirasi. Kisah-kisah dalam kehidupan kita yang ada di sekeliling kita, pengalaman hidup pian, pengalaman hidup Ulun, pengalaman membaca Ulun, pengalaman berguru, sekolah dan sebagainya, ini pengalaman banyak Ulun kisahkan dalam Cangkir Kopi 1000 Inspirasi. Nah, di yang baru ini memang Ulun kasih tema-tema lah. Kalau dulu kan loncat-loncat aja. Mudahan dengan tema-tema ini nanti bisa lebih, apa istilahnya, jar bahasa wayah ini lebih terstruktur lah gitu. Hari ini Ulun lanjutkan tema tentang cinta ini. Ada satu istilah lah dalam kehidupan kita itu, pian, ya, pada saat orang bicara tentang cinta ini. Banyak perumpamaan lah kemudian disampaikan orang pada saat bicara tentang cinta ini, karena pian merasakan lah, kadang-kadang orang itu pian kalau sudah jatuh cinta tuh bisa puitis, ya kan. Kalau pian hendak ngarang puisi itu biasanya pas yang jatuh cinta tuh bisa puitis ya di situ, jadi muncul ya kadang-kadang inspirasi ya di situ. Tapi ya pengalaman, apalagi kayak Pak Kacil Makacil kan hidupnya sudah pengalaman banyak lah dalam kehidupan. Nah, dalam kajian-kajian filsafat lah khususnya ya, nggih, ada satu perumpamaan, Bian, ini juga ada dalam beberapa buku yang populer, termasuk beberapa karya-karya fiksi ya, karya-karya novel ya. Digambarkan bahwa ya orang yang mencintai itu ya adalah seperti sebuah sumur. Sumur kalau di Banjar kada asing lagi bagi kita. Sumur itu ditabuk di tanah, berapa luasannya, biasanya bentuknya bisa bundar, bisa segi empat. Nah, sumur itu kan pasti tujuan pian adalah untuk menimba air di situ. Menimba air atau mengambil banyu lah dari sumur itu. Lagi kalau kayak Ulun di Matapura itu kan pakai kerekan, ini sebelum dulu ada mesin banyu. Jadi sumur ini menurut ahli-ahli bijak yang terkait dengan cinta dan kasih sayang ini adalah bisa sumurnya berisi banyu, bisa karing, ada juga yang satu yang bagus, yang melimpah. Nah, sumur yang melimpah ini pernah pian ada karena di bawahnya ada sumber airnya ganal, sehingga pada saat kita tabuk tuh malah melimpah karena sumber airnya itu kemudian terbuka. Nah, kalau dipadankan dengan cinta, maka apakah kita ini seperti sumur kering? Apakah kita ini seperti sumur berisi banyu tetapi masih mengharapkan banyu yang lain? Atau kita ini sumur yang melimpah banyunya? Ahli bijak pian mengatakan seperti ini, kalau orang mampu mencintai, maka sebenarnya gambarannya adalah pribadi yang sumurnya melimpah. Sumur yang melimpah itu berarti dia sudah cukup, dirinya sudah penuh dengan kasih sayang, dirinya sudah tidak mengharapkan lagi kasih sayang orang lain, bahkan limpahan kasih sayangnya itu kemudian menyebar kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi kemampuan mencintai dalam konteks sumur yang melimpah ini adalah kemampuan orang yang sudah penuh dengan kasih sayang dalam kehidupan. Begitu kalau pian atas dasar sumur yang melimpah ini, pada saat memberi perhatian kepada orang, pian kada mengharapkan lagi perhatiannya. Pada saat pian mentraktir minuman di kopi kayak dahulu ini, pian kada mengharapkan lagi nya mentraktir pian atau kada, karena traktiran pian, senyuman pian, pemberian pian itu limpahan dari kasih sayang yang sudah penuh dalam diri. Nah, lihat kawalah kira-kira juga kita yang kayak itu. Nah, ini nang belajar ikhlas Bang di dalam kehidupan itu, dalam berbuat sesuatu ya. Jadi kalau orang gambaran yang cinta seperti sumur yang melimpah ya kayak itu. Ya, kita tidak mengharapkan lagi. Nang kedua, nang payah itu ujar ahli bijak adalah kayak sumur kering. Paham kalau pian sumur kering? Nang diharapkan hujan.
mengharapkan kasih sayang orang lain aja, sementara ini kada berpikir tentang bagaimana dia untuk menyayangi orang lain. Bah ketemu orang, ikam sayang lah lawan aku aja. Kada pernahnya berpikir untuk memberikan kasih sayang, tapi yang dia minta adalah sayangnya orang lain. Ini jurang nang manuntut aja nih. Bahasa anak muda sekarang nih egois gitu. Anak orang aja nang menyayangi inya kada pernah berpikir bagaimana inya menyayangi orang lain. Ini cinta ibarat sumur yang kering. Masih ada kalau pian ini, mudah-mudahan juga ada lagi. Bila ada tuh introspeksi diri aja jalan. Ada tenang hidup pian. Karena pian lihat tuh orang lain aja. Inya tuh jar kada tahu-tahu aku mestinya kayak ini, mestinya kayak ini, mestinya kayak ini jar. Kan orang lain aja pian. Akhirnya ya kada tenang hidupnya. Yang ketiga, ada udah besi kasih sayang. Kawa kita melimpahkan, memberi orang banyak, memberikan kasih sayang, tetapi kita pun juga mengharapkan juga kasih sayang orang lain. Ini kira-kira yang banyak yang kayak ini nih aja nih. Kakaya ulun ya. Ya kadang-kadang mampu memberikan kasih sayang, tapi kadang-kadang hendak juga dimanja dan dikasih sayangi ya. Itu mungkin pribadi kita yang biasa aja. Belajar dari kisah sumur yang melimpah, sumur yang ada banyunya tapi belum melimpah, dan sumur yang kering inilah, maka kita akan belajar dalam tamsil kehidupan. Mampukah kita mencintai? Yang paling sempurna itu adalah cinta dalam gambaran yang sumur melimpah. Yang Maha Kuasa mengajarkan kepada kita itu. Karena Allah tidak perlu kasih sayang kita, karena Dia adalah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.